Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa karena Kau masih memberikan nafas hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini masih Engkau berikan untuk kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami dan kami serahkan kegiatan bahkan juga kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga merenungkan firman-Mu menjadi makanan rohani kami. Kami persiapkan hati kami ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing hati dan pikiran kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari Job 1 ayat 21, Manang sian Ayub sada ayat 21. Jala di dokma, namar saya mara doau ruar sian butuhan nidainang. Jala mar saya mara doau mulak tusi. Jahobado nama ngaleosa. Jahobado muse membuatsa. Pinuji ma goarni Jahoba. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kehidupan Ayub sangat menarik untuk diikuti. Cerita kehidupan Ayub ini adalah seorang manusia yang memaknai bahwa apa yang ia terima dari Sang Pemberi itu juga yang akan ia lepaskan dari sosok yang berhak untuk mengambilnya. Bukan itu saja, Ayub juga di sini memuji Tuhan ketika atau di saat kehidupannya dia sadari bahwa itu semua tidak menjadi hak miliknya. Jika yang kita bayangkan bagaimana ketahanan Ayub untuk menyatakan ini, ketika saat itu ia sedang mengalami kejatuhan, mengalami kehancuran, kehilangan, kesakitan, dan ditinggal. Coba, bagaimana kita bayangkan? Pada saat itu, Ayub mengalami itu semua, namun ia masih sanggup dan bertahan, memiliki pemahaman bahwa apa yang ia terima dari Sang Pemberi, itu juga yang akan dia lepaskan dari sosok yang berhak mengambilnya. Bukan itu saja, dia juga memuji Tuhan. Di sini ia menyadari bahwa apa yang ia bawa ke dunia ini hanyalah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ia katakan di dalam teks ini, yang ia katakan keluar dari omongannya sendiri, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Apa yang ia nikmati, apa yang ia miliki selain apa yang ada di dalam tubuhnya, ia lepaskan semua. Mungkin kalau kita sudah membaca kitab Ayub, ada pemaknaan yang secara tersirat kita lihat secara material, kehilangan material, mungkin ia dapat merelakan dan mengikhlaskannya. Dan secara perlahan juga dari cerita Ayub bisa kita lihat pada akhirnya dia pun merelakan dan mengikhlaskan sanak saudara yang meninggalkannya. Namun dalam seluruh keceritaan Ayub ini, yang dapat kita perhatikan adalah keadaan yang ia alami. Inilah yang menjadi proses Ayub untuk memahami sikap apa yang harus ia ekspresikan kepada Tuhan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang penyembah Tuhan, dan sebagai seorang yang hormat kepada Tuhan. Dalam kisah Ayub terlihat bahwa apapun kemarahan yang mungkin mendidih di dalam emosi, pikiran, dan perasaannya sebagai rasa hormat kepada Allah, ia dipanggil untuk tetap diam. Luar biasa sikap Ayub yang tetap berusaha dan berjuang untuk hormat kepada Tuhan dan bersikap diam. Ia hanyalah manusia yang hadir ke dunia ini dengan ketelanjangan. Tidak ada yang menjadi hak kepemilikannya. Lahir dan hidup saja ia syukuri kepada Tuhan.
Ia memuji Tuhan dalam kepedihannya. Ia memanggil Tuhan dalam seruannya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman Ayub juga kita rasakan, namun berbeda proses. Dalam kehidupan kita, seperti kisah Ayub, kita pun hanya telanjang keluar dari kandungan ibu kita. Dan dengan telanjang juga kita akan kembali ke dalamnya. Memahami dan memaknai bahwa Tuhanlah yang memiliki segala-galanya sangat kita butuhkan dalam benak kita, agar kita tidak membuat sebuah ekspektasi yang tinggi terhadap hidup ini, tidak membuat ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita, tidak membuat ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan sosial ataupun seseorang, atau mungkin membuat kesimpulan hidup yang rasanya paling benar, karena kita hanya menerima dan kita juga hanya melepaskan apa yang terjadi pada diri kita atau di dalam proses kehidupan kita. Namun dalam kondisi itu kita berdiam di dalam Tuhan. Maksudnya di sini ketika kita menerima dan kita melepaskan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang selalu berdiam di dalam kita, agar kita tetap hidup di dalam proses memaknai apa yang saat ini kita terima, apa yang kita lepaskan. Kita belajar untuk memaknai apa yang harus kita lakukan saat kita menerima, dan juga belajar memaknai apa yang harus kita lakukan ketika ada sesuatu hal yang pergi dari kehidupan kita. Dengan begitu hati kita hanya terpaut kepada Tuhan saja, dan hati kita memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Di saat kita menerima, kita terpaut kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Di saat ada kondisi yang pergi dari kita, yang hilang dari kita, kita terpaut kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Sampai padanya juga kita akan meninggalkan tubuh kita ini, kita akan meninggalkan semuanya, dan kita kembali kepada Tuhan dalam keadaan ketelanjangan. Kiranya Kristus Tuhan kita yang akan selalu menjadi arah hidup kita, dan kita belajar memaknai ketika kita menerima dan kita melepaskan. Tuhanlah yang berdiam di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hanya hidup di dalam Engkau. Biarlah Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami belajar untuk selalu berserah kepadamu. Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami ya Tuhan. Engkau memberikan apapun ya Tuhan untuk kami terima dan kami nikmati. Tapi juga segala sesuatunya bisa saja pergi dan meninggalkan kami, atau hilang, tidak dapat kami miliki lagi. Inilah ya Tuhan yang menjadi penguatan bagi kami, agar melalui firman-Mu ini kami semakin diingatkan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah pergi. Namun, biarlah kami berpaut hanya kepadamu, mengarahkan diri kami hanya kepadamu. Ketika kami pun akan meninggalkan diri kami, dunia ini, kami akan kembali kepadamu ya Tuhan, dengan ketelanjangan, dengan tidak ada apa-apa, karena kami datang pun ke dunia ini dengan tidak memiliki apa-apa. Bapa di sorga, berikanlah kasih setiamu selalu ada di dalam kehidupan kami, hati, perasaan, dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menjalaninya tentang firman-Mu ini, yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, yang selalu menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami berbuah di dalam firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kiranya Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka, pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, agar mereka tidak terlalu memikirkan beban masalah, namun hanya mengandalkan Engkau, berserah kepadamu, dan juga mengikhlaskan serta tulus menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, sempurnakanlah doa kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.